Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ajwibatul Mufidah an As'ilatil Manahij Al-Jadidah, tanya jawab seputar manhaj oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas manhaj salaf, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pertolongan, taufik, hidayahnya untuk kita bisa mempelajari kitab ini dengan baik dan benar. Sekarang kita sampai pada poin kelima. Kata Syekh di sini atau kata penanya, ayyuhuma asyaddu azaban al-usatu amil mubtadi'atu. Mana yang lebih keras siksanya antara pelaku maksiat ataukah pelaku kebid'ahan? Sekali lagi pembahasannya, mana yang lebih keras siksanya antara pelaku maksiat dan pelaku kebid'ahan. Kata Syekh Saleh bin Fauzan hafizallahu ta'ala, al-mubtadi'atu asyad, ahlul bid'ah yang lebih keras siksanya. Al-mubtadi'ah asyad, ahlul bid'ah lebih parah siksanya. Li'annal bid'ah asyaddu minal maksiyah, karena bid'ah lebih parah, lebih berbahaya dibandingkan maksiat. Ini kaidah ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya dosa itu berlevel-level. Dosa itu tidak satu level. Dosa yang paling besar syirik kepada Allah, baru yang di bawahnya kebid'ahan, baru yang di bawahnya dosa-dosa besar, baru setelah itu dosa-dosa kecil. Sekali lagi, ini yang harus dipahami oleh setiap muslim muslimah. Yang pertama untuk dirinya,
Yang pertama untuk dirinya sendiri. Ketika dia memahami akan hal ini, maka target menjauh harus jelas. Kalau dia takut jatuh ke jurang perzinahan, minum-minuman keras, narkoba, maka dia harus lebih menjauh dari kebid'ahan. Ya, kalau dia sekali lagi takut dengan kemaksiatan, harus lebih takut lagi dari kebid'ahan. Harus lebih takut lagi kepada kesyirikan. Jangan dibalik. Takutnya kepada maksiat luar biasa, mungkin kalau dikasih angka misalnya takutnya itu angkanya sampai 90. Tapi kepada kebid'ahan kesyirikan takutnya hanya 20 misalnya. Ini sangat terbalik. Justru sebaliknya, ketakutannya, kekhawatirannya jatuh ke dalam kesyirikan kebid'ahan harus lebih besar ya dibandingkan maksiat. Semuanya wajib dijauhi ya, namun sekali lagi harus ada juga skala prioritas. Ini untuk dirinya dulu. Kemudian yang kedua, untuk menyikapi orang lain harus juga berbeda. Antara dia menyikapi pelaku maksiat dengan pelaku bid'ah, dengan pelaku kesyirikan juga berbeda. Yang sering kita contohkan, secara umum orang-orang kita kalau sudah mendengar koruptor, kayaknya finari jahannam khalidina fiha abada, gak ada ampun sudah ya. Tapi kalau ada pelaku kesyirikan, pelaku kebid'ahan, kayaknya biasa-biasa saja ya, bahkan mereka hormati, mereka tokohkan. Naudzubillah min dzalik. Terbalik, justru yang lebih kita benci ahli syirik, ahli bidah, apalagi tokoh-tokoh mereka, dai-dai mereka, ustaz-ustaz mereka. Harus ada al-bara yang lebih ya dibandingkan pelaku korupsi tadi. Kalau ada maling ya, meskipun tetap kita membenci segala bentuk kemaksiatan, kejahatan, tapi dalam Islam tadi ada level-levelnya. Di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita wajib membenci bid'ah lebih daripada maksiat. Di akhirat pelaku kebid'ahan kita yakini disiksanya lebih dibandingkan pelaku maksiat. Bahkan di antaranya yang sudah mungkin sering antum dengarkan, di antara bahaya bid'ah, di hari kiamat di padang mahsyar akan diusir dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang harus dipahami dan dipahamkan kepada umat Islam. Bid'ah lebih dahsyat, lebih parah dibandingkan maksiat. Kemudian kata Syekh, wal bid'atu ahabbu ila syaitan minal maksiat. Bid'ah lebih dicintai oleh syaitan, oleh iblis daripada maksiat. Li'anal asiyatu, karena orang yang berbuat maksiat itu ada rasa bersalah dalam hati kecilnya. Secara umum demikian. Pelaku pembunuhan, pelaku perampokan, pencurian, atau pemabuk, pezina, itu dalam hati kecilnya ada rasa bersalah. Ya, atau maling tadi, maling sepeda motor, kalau ketangkap, ya ampun-ampun dia. Karena apa? Hati kecilnya pasti merasa dia bersalah. Makanya sembunyi-sembunyi ketika mencuri, ya secara umum. Tapi pelaku bid'ah terang-terangan mereka melakukannya. Karena apa? Merasa nggak salah. Bahkan merasa apa? Itu yang paling hak, yaitu kiat meraih surga. Ini di antara bahayanya bid'ah. Pelaku bid'ah, amal bid'ah faqalilul mayatub. Pelaku maksiat karena dia merasa bersalah, ada harapan untuk bertobat. Sedangkan pelaku bid'ah sedikit yang bertobat. Kenapa? Yaitu tadi, karena dia merasa benar. Sebagaimana yang Allah firmankan,
dalam surat Al-Kahfi 103 sampai 104, Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan, wahai Nabi Muhammad, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal perbuatannya, yaitu orang-orang yang sesat dalam kehidupan di dunia, namun mereka merasa telah berbuat yang sebaik-baiknya. Pelaku bid'ah jarang bertobat karena merasa benar. Bahkan mereka membela mati-matian kebid'ahan mereka tersebut. Li'annau yadhunnu annau ala haqqin, karena pelaku bid'ah mengira dia di atas kebenaran. Bi khilafil asi, berbeda dengan pelaku maksiat. Fa innau ya'lam annau asin wa annau murtakibun li maksiyah. Orang yang berbuat maksiat dia tahu, dia merasa dia berbuat dosa dan dia berbuat maksiat. Amal mubtadi fa innau yara annahu muti'. Adapun al bid'ah merasa dia telah berbuat ketaatan kepada Allah. Wa annau ala ta'ah. Fa lidzalika saratil bid'ah wal yadu billah syarran minal maksiyah. Kesimpulannya kata Syekh, bahwasanya bid'ah naudzubillah min dzalik lebih jelek, lebih buruk dibandingkan maksiat. Walidzalika yuhadzirus salaf min mujalasatil mubtadi'ah. Oleh karena itulah ulama salaf mereka mentahdzir kita, memperingatkan kita, melarang kita dari bermajelis dengan ahli bid'ah, terutama majelis ilmunya mereka. Dilarang mendekat dengan ahli bid'ah, apalagi sampai bermesraan dengan ahli bid'ah, sakinah mawaddah dengan ahli bid'ah. Ini dilarang keras oleh ulama as-salaf. Riwayat, nukilan, ucapan-ucapan mereka bisa ratusan tentang hal ini. Kenapa demikian? Kata Syekh Shalih bin Fauzan, bi annahum yu'assirun ala man jalasahum, karena mereka ahli bid'ah sangat amat mempengaruhi orang yang duduk bersama mereka. Wa khatarahum syadid, bahaya mereka sangat dahsyat, atau bahaya laten ahli bid'ah. Ini yang harus betul-betul dipahamkan kepada umat. Insya Allah nanti akan kita nukilkan beberapa yang disampaikan dalam footnote dan juga dari tempat yang lain. La syakka anal bid'ah syarrun min maksiyah. Tidak diragukan lagi bahwasanya bid'ah lebih jelek daripada maksiat. Wa khatarul mubtadi asyaddu 'alan nas min khataril asi. Demikian pula bahayanya ahli bid'ah lebih besar bagi manusia dibandingkan bahaya maksiat. Walihada qala salaf, oleh karena itulah sebagian salaf berkata, iktisadun fi sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah. Bersedang-sedang dalam melaksanakan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam berbuat bid'ah. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Untuk memantapkan hal ini, kita baca footnote yang dibawakan oleh Syekh Abu Abdullah Jamal bin Furaihan Al-Harithi, murid dari Syekh Shalih bin Fauzan. Kata beliau, qala Sufyan Ats-Tsauri. Kalau di sini footnote nomor 14, berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Ini biar kita tahu, ini ucapan ulama salaf. Ini bukan karangan Syekh Shalih bin Fauzan. Syekh Shalih bin Fauzan hanya meringkas saja. Sekali lagi, kaidah pernyataan bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat di antaranya diucapkan oleh ulama salaf yang bernama Sufyan Ats-Tsauri yang hidup di abad kedua Hijriah. Beliau berkata bid'ah lebih dicintai oleh iblis dibandingkan maksiat.
Fa innal maksiat yutabu minha, karena maksiat pelakunya masih ada harapan bertobat. Wal bid'atu la yutabu minha, sedangkan bid'ah pelakunya tidak mau tobat kecuali sedikit saja. Ya, apalagi Rasul bersabda dalam hadis yang sahih, innallaha ihtajazat taubata an sahibi kulli bid'atin. Rasul mengatakan sesungguhnya Allah menutup pintu tobat dari pelaku kebid'ahan. Ini kata ulama maksudnya jarang yang tobat. Ada ya, seperti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah yang dulu pernah kita kaji, yang buku beliau, karya beliau atau sebagian ucapan beliau, Akidah Imam Abul Hasan Asy'ari dalam kitabnya Maqatul Islamin. Beliau dulunya pengikut kelompok Mu'tazilah. Ya, kurang lebih 40 tahun beliau menjadi pengikut Mu'tazilah. Kemudian beliau pindah kepada ajaran Al-Kullabiyah yang sekarang ini dipakai oleh kaum muslimin, menetapkan 7 sifat. Itu ajaran kelompok Al-Kullabiyah. Kemudian beliau bertobat ya kepada ajaran salaf. Di antara buktinya buku yang kita sampaikan tadi. Ya, beliau menulis buku Maqalatul Islamin. Kalau yang saya punya 2 jilid. Salah satu babnya menyebutkan akidah Ahlussunnah yang dipegang erat oleh Imam Abul Hasan Asy'ari. Di antaranya menetapkan sifat ketinggian bagi Allah, menetapkan sifat wajah, sifat kedua mata bagi Allah, yang itu berbeda dengan Asy'ariyah yang ada sekarang ini. Itu ya bukti ada ahli bid'ah yang tobat cuma sedikit. Ini dibandingkan pelaku maksiat, dua-duanya jelek. Namun kata ulama salaf, bid'ah lebih jelek. Di antara sebabnya jarang dari mereka yang bertobat. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita juga mau bacakan ya dari kitab Syarh Sunnah oleh Imam Al-Barbahari. Ada ungkapan yang layak untuk kita ingat. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab beliau Syarh Sunnah, wa idza ra'aita rajula min ahli sunnah radi'at tariq wal madhab fasiqan fajiran sahiba ma'asi dalan wa huwa ala sunnah fashabhu wajlis ma'ahu fa inna laysa yadurruka ma'siyatuhu. Kata Imam Al-Barbahari, dan apabila Anda melihat seseorang dari ahlu sunnah tapi jelek jalannya, jelek ya perangainya, dia fasik, pelaku kefasikan, fajir, pelaku kefajiran, sahibah ma'asi, pelaku maksiat, ya dia apa? Tidak lurus jalannya, namun dia di atas sunnah, ya maka silakan berteman dengannya, duduk dengannya, karena maksiatnya tidak memadharatkanmu. Namun sebaliknya, kata beliau, wa idza ra'aitar rajula mustahidan fil ibadah mutaqasyifan muhtariqan bil ibadah sahibu hawa fala tujalisu. Namun apabila Anda melihat seseorang rajin ibadah, tidak pernah terlambat puasa Senin Kamis, bahkan puasa Daud, sholat tahajud, sholat duha, ya, namun dia pelaku bid'ah, jangan bermajlis dengannya. Wala taqud mahu, jangan duduk bersamanya. Wala tasma' kalamahu, jangan dengarkan ucapannya. Wala tamshi ma fi tariq, jangan berjalan bersamanya. Fa innila amanu antas tahliya tariqatahu fatahlik ma'ahu, karena aku khawatir engkau akan menganggap baik perbuatan bid'ahnya, maka engkau binasa bersamanya. Ini sekali lagi ucapan emas seorang ulama Ahlus Sunnah, ulama salaf, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, yang selayaknya dipahami oleh kaum muslimin, apalagi as-salafiyin,
ya, agar mereka tidak salah langkah, tidak salah menyikapi. Yang pertama, ya, dalam ucapan Imam Barbahari ada keterangan penjelasan bahwa maksiat tidak mengeluarkan orang dari Ahlus Sunnah. Ya, makanya tadi beliau mengatakan orang itu maksiat, pelaku maksiat, pelaku kefasikan, kefajiran, namun dia wahwa ala sunnah, wahwa min ahli sunnah. Beliau tekankan, meskipun dia pelaku maksiat, namun min ahli sunnah. Idza ra'aita rajula min ahli sunnah. Ini yang kita harus apa? Pahami. Maksiat tidak mengeluarkan orang dari ahlu sunnah. Ini juga membantah sebagian kelompok ekstremis, ya, dalam masalah tahzir juga. Mungkin, ya, sebagian dari kita pernah mendapati mereka-mereka yang mengaku sebagai salafi, tapi kalau lihat orang nggak berjenggot, kayaknya itu, ya, Fir'aun, ya, kayaknya itu, ya, Abu Lahab, kayaknya itu, ya, Jamil Sofwan. Sudah langsung di boikot kayak alil bidah. Padahal itu pelaku apa? Maksiat, ya. Kita yakini memelihara jenggot adalah perintah Rasul. Rasul mengatakan a'ful liha, peliharalah jenggot. Ini adalah apa? Kewajiban. Tapi tidak mengeluarkan orang yang menyelisihinya dari kategori ahli. Angka sekedar menyukur jenggot tadi. Seandainya dia sampai berzina, naudzubillah, mencuri, pelaku maksiat, tidak mengeluarkan orang dari Ahlus Sunnah. Iya, kita ingkar itu maksiat. Iya, kita apa? Nasihati. Cuma jangan disikapi kayaknya tadi. Wah, sudah kayak finali jahanam, kayaknya sudah melihat orang kafir, naudzubillah min dzalik. Ya, ini yang harus apa? Dipahami. Kayak ketika melihat saudaranya musbil misalnya, kita katakan iya itu maksiat, tapi maksiat tidak mengeluarkan dari apa? Ahlus Sunnah. Jangan dikatakan dia kalau ketika enggak cingkrang ahli bidah, tidak. Makanya sempat kita, ya, sampaikan lebih baik, ya, lebih baik orang itu musbil, enggak cingkrang, enggak berjenggot, tapi di atas akidah salaf, dibandingkan jenggotnya panjang, cingkrang, tadi ahli ibadah, tapi ikut khuruj. Apa khuruj? Ya, ataupun kerjaannya mencaci maki pemimpin kaum muslimin, ya, dari golongan ahli bidah. Contoh juga, ya, seperti Usama bin Laden, jenggotnya panjang. Dia ahli bidah, khawarij. Penampilannya tidak memasukkan dia ke dalam Ahlus Sunnah, karena yang paling pokok dalam kategori Ahlus Sunnah akidahnya. Perbuatan maksiatnya, iya, itu dosa, itu adalah perbuatan yang terlarang, itu jelek, tapi maksiat tidak mengeluarkan dari Ahlus Sunnah. Sekali lagi Imam Barbahari mengatakan, apabila Anda melihat seseorang dari Ahli Sunnah namun jelek perilakunya, fasikan, dia fasik, masih bisa bersatu antara dia Ahlus Sunnah dengan dia apa? Fasik. Ya, sekali lagi ini bukan menyeru, bukan meremehkan masalah dosa. Ini menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Bahwasanya maksiat tidak mengeluarkan dari Ahlus Sunnah. Dan ini yang juga dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Fatwa Arkanul Islam. Ketika beliau ditanya kapan orang itu keluar dari Al-Firqatun Najiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata beliau kalau orang itu menyimpang dalam bab tauhid atau masuk ke dalam ranah bid'ah. Sedangkan kekeliruan dalam masalah akhlak, kata beliau tidak mengeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu poin yang penting dalam ucapan Imam Al-Barbahari di sini. Kemudian yang kedua tadi sama dengan kesimpulan yang dikatakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan, bid'ah lebih jelek, lebih berbahaya dibandingkan
maksiat. Dua-duanya sekali lagi jelek, tapi kejelekan ada levelnya. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Allah di sini membandingkan dua dosa. Dosa syirik gak ada ampun sampai dia bertobat sebelum mati. Kalau dosa selain syirik, itu diantaranya dosa maksiat, masih ada harapan untuk diampuni. Dua-duanya jelek, tapi itu perbandingan dua kejelekan. Yang paling jelek syirik, kemudian tadi bid'ah, kemudian dosa besar. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dari akidah ini, dari kaidah ini tadi muncul wala wal bara yang harus ditempatkan pada tempatnya. Ya, kita harus lebih benci ahli bid'ah daripada ahli maksiat. Dan ini ditekankan lagi oleh ulama salaf yang bernama Yunus bin Ubaid. Imam Barbahari berkata, wa ra'a Yunus ibnu Ubaid ibnahu wa qad kharaja min indi sahibi hawa faqala ya bunayya min aina jita. Seorang yang bernama Yunus bin Ubaid dari kalangan ulama salaf pernah melihat putranya. Sekali lagi, seorang ulama salaf yang bernama Yunus bin Ubaid pernah melihat putranya keluar dari rumah pengikut kebid'ahan atau ahli bid'ah. Maka sang ayah menasehati, berkata, faqal ya bunayya min aina jita, wahai putraku, dari mana engkau ini? Qala min indi fulan, aku dari rumah si fulan. Qala ya bunayya li an araka kharajta min baiti khunsa ahabbu ilayya min an araka takhud min baiti fulan wa fulan, ay min ahlil ahwa. Kata Yunus bin Ubaid, wahai putraku, lebih baik aku melihatmu keluar dari rumah. Kalau istilah kita, orang yang bencong, ya, lebih baik aku melihatmu keluar dari rumah pelaku maksiat. Ya, diantara tadi orang-orang seperti tadi. Itu lebih aku sukai dibandingkan aku melihatmu keluar dari rumah si fulan dari ahli bid'ah. Dua-duanya jelek, tapi ini as-salaf ya lebih mewarning, memperingatkan, mentahdzir dari kebid'ahan dan ahli bid'ah. Kemudian kata Yunus bin Ubaid, li antal qallaha ya bunayya zanian fasiqan sariqan khainan ahabbu ilayya min antalqa biqauli fulan wa fulan. Wahai putraku, lebih baik engkau berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan berzina, fasik, sarik, pencuri, berkhianat, dibandingkan aku melihatmu bertemu dengan Allah dalam keadaan engkau berkata dengan ucapan ahli bid'ah. Sekali lagi, bukan ayahnya Yunus bin Ubaid ini mendoakan kejelekan bagi anaknya, tidak. Tapi ini untuk tadi menegaskan dalam Islam dosa itu ada tingkatannya, ada levelnya. Ya, bid'ah yang harus dijauhi lebih daripada maksiat. Kalau Anda menasehati anak Anda agar jangan terjerumus ke dalam maksiat, tahdzir, larang dia dari bid'ah lebih daripada maksiat. Tekankan ini termasuk apa? Tarbiyah salaf kepada putra putri mereka. Ya, jangan hanya diingatkan masalah maksiat saja, lebih dari itu ingatkan bahaya bid'ah, ingatkan bahaya syirik. Dan ini juga ada istilahnya manhaj salaf mentahdzir anak-anak mereka dari pelaku kebid'ahan. Makanya salah, batil ucapan sebagian orang, bukan termasuk manhaj salaf mentahdzir santri dari dai-dai sesat
Ini salah. Justru apa? Santri, anak-anak kita hati-hati dengan ahli bidah atau orang-orang yang suka menyebar asyubuhat. Ini yang diajarkan oleh ulama as-salaf sejak dini kepada anak-anak mereka. Kemudian kata Imam Al-Barbahari, ala tara anna Yunus ibn Ubaid qad alima annal khunsa la yudhil ibnahu an dinihi. Tidakkah engkau perhatikan bahwasanya Yunus bin Ubaid mengetahui bahwasanya orang yang bencong itu tidak akan menyesatkan anaknya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa anna sahiba bid'ah yudilluhu, sedangkan pelaku bid'ah akan menyesatkan putranya dari al-haq sampai bisa menjadi kafir orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya harus kita menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Orang yang berbuat dosa maksiat masih lebih ringan dibandingkan orang yang berbuat bid'ah atau yang memposting kebid'ahan. Atau jangan bayangkan pelaku bid'ah atau kebid'ahan itu hanya yang zikirnya joget-joget, atau yang merayakan hari raya, agama yang tidak ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Di antara bid'ah adalah akidah yang sesat, ucapan-ucapan yang sesat yang ada di media sosial seperti mencaci maki pemimpin kaum muslimin, sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan, itu dinamakan oleh sebagian para ulama dengan bid'ah sabaiyah, bid'ahnya Abdullah bin Sabah. Hati-hati sekali lagi, pelaku bid'ah bukan hanya bid'ah yang berkaitan dengan ritual ibadah, namun bid'ah juga dalam masalah al-aqidah. Harus betul-betul semuanya diwaspadai. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita pindah poin berikutnya, yang keenam. Hal manintama ilal jama'ati yu'tabaru mubtadi'an. Apakah orang yang berintima berkati'ah ataupun bersatu dengan kelompok-kelompok yang sesat dikatakan dia ahli bid'ah? Misalnya ada cabang kelompok ikhwan muslimin di negeri kita misalnya. Kemudian orang itu masuk ke dalamnya sampai punya apa? Tadi kartu anggota. Jelas ini cabangnya ikhwan muslimin. Jelas ini cabangnya Hizbut Tahrir misalnya, atau yang semisal dengannya. Apakah dikategorikan dia ahli bid'ah? Kata Syekh, hadza hasabal jama'at. Ini tergantung dia bergabung dengan jamaah yang mana. Fal jama'at allati inda mukhalafat lil kitab wa sunnah yu'tabar al muntami ilaiha mubtadi'an. Jamaah yaitu kelompok-kelompok apapun namanya, kalau mereka jelas-jelas menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka orang yang bergabung dalam kelompok tersebut dinamakan ahli bid'ah. Ya, sekali lagi, siapapun yang bergabung dengan ahli bid'ah, maka dia ahli bid'ah. Sebagaimana kaidah dalam peribahasa kita, juga peribahasa Arab, at-tuyur bi asbahiha taqa. Namanya burung akan bertengger dengan yang apa? Sejenisnya. Tidaklah yang bergabung di suatu kelompok kecuali sama dengan kelompok tersebut. Ini kaidah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, seperti yang dikatakan Syekh Shalih bin Fauzan ini. Kalau orang itu bergabung dengan kelompok yang jelas-jelas menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka dia ahli bid'ah. Kemudian kita baca sedikit footnote, terutama nomor 18
footnote nomor 18. Qala Asy-Syaikh Bakar bin Abdullah Abu Zaid fi kitabi Hukmul Intima ila al-Firaq wal Ahzab wal Jamaatil Islamiyah. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala berkata dalam kitabnya hukum bergabung ya dengan kelompok-kelompok atau hizib-hizib yang menisbatkan kepada Islam. Kata beliau, la yajuz an yunsaba syakhsun lil ummah yud'a ila tariqatihi wa yuwala wa yu'ada 'alaiha. Tidak boleh seseorang itu diangkat untuk umat agar umat mengikuti jalannya, berwala dan berbarok di atas pemikirannya. Seperti kelompok Ikhwan Muslimin, mereka mengangkat Hasan al-Banna sebagai guru spiritual mereka. Apa katanya Hasan al-Banna? Sami'na wa ata'na. Semua pemikirannya harus diikuti. Semua yang di luar Ikhwan Muslimin ditimbang dengan pemikiran Hasan al-Banna. Ini yang dinamakan dengan hizbiyah. Ya, wala wal bara, apa kata kelompok, apa kata Hasan al-Banna dan yang mengikutinya. Ini yang dikatakan oleh Syekh tadi, termasuk kelompok yang sesat yang menjadikan wala wal bara di atas pemikiran tokoh mereka. Inilah salah satu bedanya dakwah salafiyah dengan dakwah Ikhwan Muslimin. Kalau dakwah salafiyah meyakinkan kepada umat, meyakini bahwasanya yang wajib diikuti hanyalah Ar-Rasul SAW. Semua ucapan manusia siapapun ditimbang dengan qala Allah wa qala Rasul, yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salaf. Yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf itu pasti salah, sesat, batil, siapapun yang mengucapkannya. Ya, ini sekali lagi wala wal bara di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Inilah dakwah as-salafiyah. Ya, sekali lagi yang harus dipahamkan kepada umat bahwasanya haram bergabung dengan kelompok-kelompok apapun namanya yang jelas-jelas menyelisih Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salaf. Dan tadi diharamkan untuk mengangkat seseorang dijadikan sebagai rujukan dalam urusan agama yang semuanya harus mengikuti apa katanya, wala wal bara sesuai dengan ucapannya. Naudzubillah min dzalik. Ini namanya hizbiyah al-maqita. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid, siwa nabina wa rasulina Muhammad SAW, yang boleh dijadikan patokan kebenaran hanyalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Imam Malik, kullun yu'khad min qawli wa yatrak illa Rasul sallallahu. Semua ucapan orang bisa diambil, bisa ditinggalkan kecuali Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man nasaba siwa ala dzalik fa huwa dhalun mubtadi'. Barang siapa yang mengangkat seseorang selain Rasul dan ucapannya dijadikan patokan kebenaran, wala wal bara di atas ucapannya, maka dia sesat dan ahli bid'ah. Ya, sekali lagi ini yang harus dipahamkan kepada umat yang namanya hizbiyah, wala wal bara di atas selain Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, selain pemahaman para as-sahabat. Lanjut poin ya berikutnya, masih ada kaitan dengan sebelumnya. Yang ketujuh, ma ra'yukum fil jama'ati ka hukmin amin. Apa pendapat Anda wahai Syekh Shalih bin Fauzan tentang kelompok-kelompok ya secara umum? Apa pendapat Anda? Kata beliau, kullu man khalafa jama'ata ahli sunnah fahuwa dhalun. Harus diyakini. Ini sebetulnya ya kaidah-kaidah yang sangat luar biasa ya, berharganya terutama bagi kita semua, agar kita dalam bersikap itu tidak ada keraguan, tidak mencela-mencela, tetap ya tegar di atas prinsip Ahlussunnah. Di antaranya harus diyakini semua yang menyelisihi jamaah Ahlussunnah dia sesat.
ya, yang menyelisih al-firqatun najiyah, yang menyelisih ma'ana alaihi wa ashabi, pasti sesat. Ya, contoh yang sering kita sampaikan tadi, Ahlus Sunnah, ulama salaf mengatakan la tasubbu umara'akum, jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Ini adalah akidah salaf. Diharamkan mencaci maki pemimpin. Maka kalau ada yang mencaci maki pemimpin apapun, dalilnya, alasannya sesat, ya, salah, keliru, jangan pernah ragu. Ini yang harus dipahamkan. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Kata Allah, tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Contoh yang lain tentang tauhid asma wa sifat. Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekalah wajah Rabbmu. Maka siapapun yang mentakwil ayat ini tidak sesuai dengan ajaran salaf, itu batil. Jangan ada keraguan. Ya, jangan mengatakan semuanya benar, naudzubillah. Ya, atau mengatakan ini salahnya hanya sehingga salah sudah. Ya, itu adalah kesesatan. Salaf mentafsirkan istawa dengan ala wartafa, Allah tinggi di atas arsy. Kalau ada yang mentafsirkan istawa, itu sesat. Itu adalah takwilnya kelompok al-Jahmiyah. Ahlus Sunnah salaf sudah kita sampaikan tadi, mentahdzir manusia dari ahli bid'ah. Tapi kalau ada orang menyuruh malah belajar kepada ahli bid'ah, menyuruh untuk harmonisasi dengan ahli bid'ah, maka dia ahli bid'ah karena menyelisih manhaj as-salaf. Ini yang harus dipahamkan. Kata Syekh, setiap yang menyelisih jamaah ahli sunnah maka dia sesat. Ma indana illa jama'atun wahidah, hum ahli sunnah wal jamaah. Umat Islam itu sebetulnya hanya punya satu jamaah, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku, kata Rasul, dan para sahabatku. Wa ma khalafa hadil jama'ata fahuwa mukhalifun liman haji Rasul SAW. Setiap yang menyelisihi Ahlus Sunnah maka dia menyelisihi manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa naqulu aidan kullu man khalafa Ahlus Sunnati wal Jamaah fahuwa min ahlil ahwa. Kami ini sekali lagi ya, ketegasan para ulama Ahlus Sunnah, ya, tidak basa-basi, tidak abu-abu, hitam-hitam, putih-putih. Ya, ini yang harus apa? Diikuti oleh yang mengaku sebagai as-salafin. Kata beliau, kami juga mengatakan setiap yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah maka dia termasuk ahli ahwa, ya, ahli al-bid'ah. Misalnya ada orang yang mengatakan tidak wajib kita taat kepada pemimpin, ya, apalagi dia zalim, dia curang. Ini ahli bid'ah. Karena ulama salaf sepakat dalam kitab akidah, ya, wajibnya mendengar dan taat meskipun pemimpin yang zalim. Imam Ahmad dalam kitabnya Ushul Sunnah berkata, wasam wa ta'alil a'imma wa amiril mu'minin al-barri awil fajiri. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang jelek. Ya, enggak ada satupun ulama salaf yang tidak mewajibkan mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian kata beliau, wan mukhalafat takhtalifu fil hukmi bitadlil au bitakfir hasaba kibariha wa sighariha wa bu'diha wa qurbiha minal haq. Dan penyimpangan itu berlevel-level tadi. Kadang orang itu bisa dikatakan sesat, mubtadi', bahkan bisa lebih dari itu, yaitu kafir, murtad dari al-Islam. Ini kita hanya memberikan kaidah secara umum, bukan langsung tunjuk hidung kafir, murtad, ya. Contoh seperti yang sudah sering mungkin antum lewati pembahasan, Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Ini penyimpangan yang tingkatannya sampai kemurtadan. Ya, kata ulama salaf, Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Ini yang dikatakan oleh Syekh,
bahwasanya menyimpang dari akidah Ahlussunnah, menyimpang menyelisih Ahlussunnah itu bisa keluar dari al-Islam. Itu kalau dalam masalah apa? Pembatal-pembatal keislaman. Namun ada pula yang di bawah itu, yaitu seperti tadi, mencaci maki pemimpin itu bid'ah sabaiyah. Mencaci maki satu sahabat Rasul itu bid'ah. Ya, kata Imam Ahmad, man intaqasa ahadan min ashabi Rasul sallallahu au abghadahu bihadatsin kana minhu au dzakara masawiyahu fa huwa mubtadi'. Barang siapa yang mencaci maki satu sahabat Nabi atau membencinya karena suatu sebab atau dia menyebutkan kejelekan-kejelekannya, maka dia ahli bid'ah. Ini yang dikatakan oleh para ulama, kalau menyelisihi prinsip Ahlussunnah cuma ada dua kemungkinan. Kalau enggak ahli bid'ah, ya kafir. Mau pilih yang mana? Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi kalau menyelisih apa? Prinsip-prinsip akidah ahli sunnah. Cuma ada dua kemungkinan. Kalau enggak sesat, mubtadi' atau apa? Kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Poin berikutnya yang ke-8, hal tukhalatul jama'at am tuhjar. Masih nyambung dengan pembahasan sebelumnya. Apakah kelompok-kelompok yang jelas-jelas menyimpang tersebut itu boleh berinteraksi dengan mereka atau dihajar, dijauhi, diboikot? Kata Syekh, meskipun nanti ini akan ada pelurusan dari murid beliau, al-mukhalatatu idza kana al-qasdu minha da'watuhum mimman indahum ilmun wa basira ila tamassuk bis sunnah wa talqul khata' fa hadza thayyibun. Berinteraksi dengan mereka ini jangan disalahpahami, bukan bergabung ya sampai punya KTA, bukan. Tapi apa? Sekedar berinteraksi, sekedarnya saja. Kalau berinteraksi dengan kelompok tersebut dengan tujuan mendakwai mereka, tapi dengan syarat yang berinteraksi para ulama. Mimman indam ilmun wa basirah, yang betul-betul mumpuni keilmuannya. Yang bukan yang baru belajar 8 poin ajwa mufidah kemudian langsung apa? Ini diuji aja masih belum tentu lulus. Intinya kata beliau, berinteraksi dengan mereka dengan tujuan mendakwai mereka, dan ya yang berinteraksi itu adalah yang mumpuni dalam keilmuan, yaitu utama para al-ulama. Ila tamassuk bis sunnah, menyeru mereka untuk berpegang teguh dengan sunnah dan meninggalkan kesalahan mereka, maka itu baik. Syaratnya ada 3 di sini, ya. Berinteraksi dengan mereka. Yang pertama tujuannya untuk dakwah, bukan cari donasi, bukan cari kedudukan, bukan cari follower. Yang kedua syaratnya ulama. Kalau yang masih jahil namun ngelama jangan. Dan yang ketiga berani amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan berinteraksi dengan mereka dengan alasan mendakwai mereka, tapi justru malah didakwai oleh mereka. Diundang Maulid Nabi ikut, disuruh jadi penceramah Isra Mi'raj mau, Pak. Ini apa? Sesat. Ini adalah apa? Ya, kebatilan. Ya, makanya beliau ngasih syarat-syarat yang ketat. Kemudian ditambah, nanti di footnote kita baca sebelum kelewatan, diberikan catatan lagi oleh sang murid Syekh Abu Abdullah Jamal bin Furehan Al-Harithi, hadza sahihun binisbati lil afrad. Berinteraksi dengan jamaah tadi itu dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu tadi, tapi ini berlaku
bukan untuk merubah kelompok organisasi yang sudah baku, yang sudah paten. Ya, interaksinya itu hanya individunya. Paham dong? Ya, jangan berkhayal ingin merubah apa? Organisasi yang sudah sesat, apalagi yang sudah apa? Lama mereka berdiri. Ya, yang dimaksud di sini adalah apa? Mendakwai personnya, bukan masuk ke dalamnya. Paham dong? Sampai punya apa tadi? Nah, ini yang harus apa? Dipahamkan. Hada sahih binisbalil afrad. Misalnya ada salah satu dari anggota kelompok sesat tersebut, ya mungkin tetangga atau mungkin pernah antum kenal, ya antum insya Allah bisa menasehati, ya, dan tidak dirubah. Ini sekali lagi dengan syarat-syarat yang ketat tadi. Harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau memang salah, disalahkan. Kalau memang itu batil, katakan batil. Tidak ada basa-basi. Kata beliau, kalau dalam sekup, ya, person, individu, anggota orang-orang tersebut masih memungkinkan, fayumkin dakwatu, masih memungkinkan mendakwai mereka, wa ta'sir alaihim, ya, mempengaruhi mereka. Amma bi'tibari taghyiril manhaj wa ta'sir ala rumuzi fala yumkin bil jumlah. Adapun ingin merubah manhaj, kurikulum, ataupun visi misi, ataupun yang ada dalam organisasi ataupun kelompok tersebut, maka secara umum fala yumkin, gak mungkin. Karena apa? Organisasi itu banyak macam orang-orangnya. Benar? Ya, sekali lagi, adapun kalau person masih memungkinkan didakwai. Bal qad yu'assirun ala man khalatatahum badalan min an yata'assaru. Ya, bahkan yang, ya, merupakan fakta yang tidak terbantahkan, justru yang masuk ke dalam kelompok tersebut dipengaruhi. Ada wala wal bara terhadap, ya, organisasi kelompok tersebut. Dan ini sekali lagi fakta yang ada di lapangan. Makanya banyak yang ruwet kalau sudah apa? Ya, masuk ke dalam kelompok-kelompok tersebut. Ya, maunya merubah malah justru dirubah. Nah, wa hadhil firaq umuman la takhruju fi da'watiha an ta'limati qadatiha. Ya, secara umum kelompok-kelompok sempalan itu apapun namanya tidak mungkin mau keluar dari aturan main tokoh-tokoh mereka. Ya, maka susah untuk kalau merubah dalam sekup kelompok, ya, atau organisasi tersebut. Kafir kata ikhwan muslimin, seperti kelompok ikhwan muslimin, ya, kelompok jamaah tabligh. Ya, mereka sudah dikuasai pemikirannya oleh tokoh-tokoh mereka tersebut. Ya, susah untuk merubah apa? Ya, visi misi mereka dan seterusnya. Fakam nasahan mukhlisuna lahum wa kam kutiba fihim. Berapa banyak ulama yang menulis bantahan kepada ikhwan muslimin jamaah tabligh. Kadang dari mereka apa? Yang mau merubah, ya, ajaran mereka tersebut. Bahkan Hasan al-Banna ini disebutkan oleh Syekh Jamal bin Furan al-Harithi, qala al-Hasan al-Banna muassisu firqatil ikhwan muslimin fi kitab Majmu' Rasail. Hasan al-Banna, pendiri ikhwan muslimin, dalam kitabnya, ya, Majmu' Rasail berkata, mauqifuna minad da'wah. Ya, kalau bisa dikatakan ada sebuah fasal atau bab dalam buku itu, judulnya bagaimana sikap kita ikhwan muslimin terhadap dakwah-dakwah yang ada. Kata Hasan al-Banna, mauqifuna minad da'watil mukhtalifah anna zinaha bimizani da'watina. Kita menimbang semua, ya, dakwah-dakwah yang ada dengan timbangan kita. Ini bedanya
Ikhwanul Muslimin dengan dakwah salafiyah. Kalau dakwah salafiyah mengatakan semuanya ditimbang dengan qala Allah, qala Rasul, wa qala as-sahabat. Kalau kelompok-kelompok itu tidak. Sebenarnya kita sampaikan tadi, secara umum tokoh-tokoh mereka lah yang menguasai pemikiran mereka. Semuanya dijadikan rujukan adalah pemikiran tokoh-tokoh mereka. Di antara ini statementnya Hasan al-Banna, semua dakwah, semua seruan ditimbang dengan dakwatina, dakwah kita. Fama wafaqaha famarhaban. Kalau cocok dengan pemikiran kita, ahlan wa sahlan. Fama khalafaha fanahnu bura'a minhu. Yang menyelisih dakwah kami, kita berlepas diri darinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi kesimpulannya, hukum secara asal berinteraksi dengan mereka, kelompok-kelompok sesat ini adalah al-hajr, sebagaimana yang sudah kita sampaikan, menjauh dari bid'ah dan ahli bid'ah. Sebagaimana kata Imam Ahmad di awal kitab Ushul Sunnah, wa tarkul bid'ah wal bid'ah kulluha dolalah wa tarkul khusumat fid din wal julus ma'al ahwa. Kata Imam Ahmad, wajib kita meninggalkan bid'ah dan setiap bid'ah sesat, dan meninggalkan debat kusir dengan ahli bid'ah, dan wajib menjauh dari majelisnya ahli al-bid'ah. Itu hukum asal berinteraksi dengan ahli bid'ah, menjauh sejauh-jauhnya, apalagi dai-dainya mereka. Adapun orang awamnya maka ini tergantung mereka, orang awam tersebut. Kalau orang itu bisa dipengaruhi, dinasehati, maka nasihati dengan baik, bil hikmah wal mau'izati al hasanah. Namun kalau ngeyel, sudah tinggalkan. Adapun tadi kalau bentuknya kelompok-kelompok ataupun organisasi yang bid'ah, yang sesat, maka kata Syekh tadi, kalau yang ulamanya dari ahli sunnah, silakan menasihati person individu, merubah mereka. Itu pun kalau bisa. Adapun masuk ke dalam ini yang dikatakan tidak mungkin, alias haram. Karena secara umum lebih banyak merubah dibandingkan dia yang dirubah kepada kebaikan. Maka jangan sok masuk ke kelompok-kelompok tersebut. Ini akan mempengaruhi akidah dan juga manhaj seorang hamba. Fala yajuzu lil insan an yukhalital mukhalifin. Tidak boleh bagi seseorang untuk berinteraksi dengan yang menyimpang illa ala wajhin fihi faedah syar'iyyah, kecuali ada faedah syariat min dakwatihim ilal islam sahih, yaitu mendakwai mereka kepada Islam yang as-sahih, wa taudil haq lahum la'alam yarji'un, menjelaskan kebenaran kepada mereka agar mereka kembali kepada kebenaran. Namun sekali lagi harus diingat syaratnya. Yang pertama apa tadi? Niatnya ikhlas lillahi ta'ala, mendakwai. Yang kedua, siapa orangnya? Ulama. Kalau Anda sekali lagi bukan ahli ilmu, maka menjauh sejauh-jauhnya. Dan yang ketiga, harus ada sikap berani amar ma'ruf nahi mungkar, jangan ganggu saja. Nah, kemudian dicontohkan sini, ini contoh sebagai bentuk syarat tadi. Kama dzaba Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seperti yang dicontohkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ulama dari kalangan sahabat. Apa yang beliau lakukan? Ketika ada orang-orang yang berzikir jamaah, beliau ahli ilmu, maka beliau mendatangi mereka dengan tegas, dengan keras, larang mereka, mencela mereka yang berbuat bid'ah, yaitu berzikir jamaah. Bukan malah nimbrung karena ada nasi kebulinya misalnya. Anda, beliau melarang, bahkan dengan tegas, dengan keras
Beliau melarang, "Uddu sayyi'atikum, hitung kejelekan-kejelekan kalian. Waihakum ya umat Muhammad, celaka kalian wahai yang berzikir jamaah." Berani mengatakan seperti ini di hadapan orang-orang Mekah. Ya, istilahnya hati-hati, jangan disalahgunakan ucapan Syekh Shalih Fauzan. Oh, saya kan mengikuti Syekh Fauzan, saya mau mendekati mereka untuk apa? Mendakwai mereka. Enggak taunya ya disebarkan foto ikut perayaan Isra Mi'raj misalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jauh dari apa yang diinginkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan. Kata beliau, contohnya Abdullah bin Mas'ud, ahli ilmu. Beliau apa? Berinteraksi dengan ahli bid'ah dengan tujuan mendakwai mereka dengan tegas, dengan keras. Beliau mengatakan ini sesat, ini bid'ah. Kalau antum bisa seperti itu, tafadhol. Mau? Bisa? Mampu? Hah? Enggak apa? Disodori nasi kebuli, lupa semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa waqafa alaihim wa ankara alaihim bid'atahum. Ya, beliau mengingkari bid'ahnya apa? Mereka. Bukan malah selfie dengan ahli bid'ah. Betul. Ini yang harus disampaikan, bahwasanya kalaupun mau berinteraksi dengan mereka, ini syaratnya. Tujuannya mendakwai mereka, dan yang mendakwai betul-betul ahli ilmu, dan yang ketiga harus berani melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar wa angkar alaihim bid'atahum. Contoh yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dzaba ilal khawarij wa nadharahum. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pergi ke sarangnya kelompok khawarij, mbahnya teroris, dan apa? Nadharahum, yang mendebat mereka, mengingkari syubhat mereka, membantah syubhat mereka. Bisa, ya? Beliau tidak basa-basi, yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Abdullah bin Abbas, ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Ini yang apa? Diinginkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan, ahli ilmu yang menasehati. Jangan diambil separuh saja. Itu Syekh bin Baz buktinya menjenguk fulan-fulan. Kita ingat beliau siapa? Ahli ilmu. Beliau apa? Yang layak menasehati ahli bidah tersebut. Dan mereka para ulama tidak pernah takut menyampaikan kebenaran. Adapun ente datang ahli bid'ah dikasih pecel lele sudah apa? Sudah langsung bertekuk lutut, kemudian memuja-muji di mesa. Na'udzubillah. Ini sangat jauh dari ajaran salaf ahli sunnah wal jamaah. Wadadi syubahim, membantah syubhat mereka. Bukan saling tadi bergandengan tangan dengan ahli bid'ah bermesra. Wa raja'a minhum man raja'. Di antara kelompok khawarij ada yang bertobat setelah didebat oleh Abdullah Abbas, dinasihati oleh beliau. Fal mukhalatatu lahum idza kanat ala hadzal wajh fahiya matlubah. Berinteraksi dengan person individu mereka kalau dengan syarat-syarat tadi, maka itu yang diharapkan. Ya, ahli ilmu tujuannya mendakwai dan berani amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, wa in asarru ala batilihim wajaba i'tizalu wa munabadatuhum. Kalau mereka sudah dinasehati namun tetap di atas kebatilan mereka, wajib dijauhi, ya, wajihaduhum fillah, ya, dan memerangi mereka dalam artian membantah syubhat-syubhat mereka. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Poin berikutnya yang ke-9, hal hunaka ba'sun fit tahdzir min hadhil firaqil mukhalifah liman haji ahli sunnati wal jamaah. Apakah boleh mentahdzir, memperingatkan umat dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah? Kayak judulnya, apakah boleh mentahdzir dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah? Kata Syekh Shalih bin Fauzan hafidhallahu ta'ala, nahnu nuhadzir minal mukhalifina umuman. Kita wajib mentahdzir
semua orang yang menyelisihi manhaj salaf secara umum, baik dari luar maupun dari dalam, siapapun yang menyelisih ditahdir. Ini istilah tahdir kalau di kamus para ulama sudah lumrah biasa, ya, bukan seperti orang sekarang dikit-dikit tahdir, dikit. Kalau memang layak ditahdir, harus ditahdir, ya, biar apa? Umat selamat dari kesesatannya. Tentunya dengan bukti yang nyata, bukan dengan kilawakol, gosip, ataupun dengan, ya, tuduhan-tuduhan dusta. Kata beliau, secara umum kita wajib mentahdir orang-orang yang menyelisihi manhaj salaf. Wa naqul, dan kita katakan, nalzamu tariqat ahli sunnah wal jamaah wa natruk man khalafa ala sunnati wal jamaah. Kita katakan kita wajib berpegang teguh dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran salaf, dan meninggalkan setiap yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sawan kanat mukhalafatuhu kabira aw saghira. Baik penyelisihannya, penyimpangannya besar atau kecil. Li annana idza tasahalna fil mukhalafah rubama tatatawwarul umur wa tatadakhamu. Ini kaidah yang harus diperhatikan oleh, ya, terutama as-salafiyin, apalagi duat salafiyin. Kalau kita meremehkan masalah penyimpangan, malah gitu tokoh masa, ya, ditahdir gitu tokoh masalah, ya, sepele. Naudzubillah min dzalik, menyelisih masalah dikatakan sepele. Naudzubillah. Ya, kata beliau, kalau diremehkan, tidak dibantah, dibiarkan, dia masih, ya, ustadz kita kok ngapain dibantah, naudzubillah. Ya, ini sekali lagi ucapan-ucapan yang jauh dari manhaj as-salaf. Kata, ya, Syekh Shalih bin Fauzan, kalau kita meremehkan kesalahan, kesesatan dalam bab tadi akidah wal manhaj, ya, ini akan apa? Terus, ya, berkembang dan akan menjauhkan umat dari al-haq. Fal mukhalafatu la tajuzu abada. Ya, maka jangan pernah fobi, alergi, anti dengan istilah tahdir, bantahan, selama itu di atas bukti yang nyata. Ini, ya, postingannya di medsos, ya, ini bantahannya, ucapannya menyimpang dari mana salaf. Ini ucapan salaf, ini ucapannya dia. Nah, ini namanya tahdir ala ilmin, di atas basirah. Ini hak, maka wajib diterima. Jangan mengatakan dikit-dikit membantah, oh ini polisi manhaj. Masih mending daripada begal manhaj. Ini kelakuan orang-orang kita yang mengikuti ajaran kelompok, ya, musyrikin jahiliyah, alil bidah juga. Ya, alil bid'ah ketika bangkrut hujah mengatakan Wahabi. Ini adalah, ya, radikal. Hanya gelar-gelar yang jelek, ya, bukan dengan bantahan ilmiah. Ini adalah sekali lagi tasyabuh dengan ahli bidah. Ketika kita membantah manhaj yang menyimpang dari sebagian dai, kemudian dikatakan, oh ini ajaran kokohyun. Apa kokohyun? Ya, kita dituduh apa sok kokoh mana? Kita nggak paham, alhamdulillah. Ya, semoga Allah SWT memberikan kepada kita kekokohan, ya, keistiqomahan, ya, keteguhan dalam akidah wal manhaj as-salaf. Namun itulah orang-orang yang mengikuti jejak alil bidah bisanya memberikan apa? Gelar-gelar yang apa? Yang jelek ketika tidak bisa membantah hujah yang ilmiah. Kita dikatakan polisi manhaj, dikatakan kokohyun. Ya, kalau kita mau bantah juga bisa dengan, ya, membalikkan saja, kokohyun lawannya lembekyun. Nah, tadi polisi manhaj, ya, kita balik apa? Daripada maling apa? Manhaj. Naudzubillah min dzalik. Namun sekali lagi ini fakta yang ada di, dunia dakwah salafiyah sekarang, muncul orang-orang yang sangat luar biasa, ya, meremehkan masalah penyimpangan dalam masalah akidah wal manhaj. Dan beberapa saat sering kita ingatkan Syekh Abdul Malik Ramadhani, salah satu masyayikh dakwah salafiyah yang spesialis, beliau membantah kelompok-kelompok harokah dengan kitab-kitab beliau, Situd Durar, Madarikun Nadhar,
ya bantahan kepada Khawarij sangat luar biasa banyaknya. Beliau pernah memberikan kajian lewat Zoom, ya, online, membahas kesesatan Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Pernah dengar namanya? Dai dari Mesir. Syekh Abdul Malik menjelaskan dengan bukti yang nyata tentang kesesatannya, yaitu apa? Ikut kudeta di Mesir. Ya, siapa yang dikudeta? Presiden yang masih Muslim, pemimpin Muslim. Sedangkan ijma Ahlussunnah mengharamkan. Beliau mentahdzir, hati-hati dengan Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Namun parah, ya. Pengikutnya yang di Indonesia luar biasa, kiamat kubro, ya, caci maki kepada panitia, ya, ancaman-ancaman, gelar-gelar yang naudzubillah min dzalik. Ini yang namanya al-hizbiyah. Ini sebetulnya mereka harus banyak berterima kasih kepada ya Syekh ya Abdul Malik Ramadhani. Kalau kita ilustrasikan, ya, kita kadang melihat di jalan itu ada yang lubang, ya, tergenang air. Ada mungkin ya ibu-ibu atau bapak-bapak naik sepeda ontel misalnya, mau melewati lubang itu. Antum di dekatnya, antum biarkan atau antum yang terbaik antum ingatkan. Antum tahu ini kalau dibiarkan bisa apa? Mungkin lubangnya bisa apa? Berapa meter? Antum tahu sendiri. Itu berbahaya. Antum biarkan atau mengingatkan? Hah? Ingatkan, yakin ya? Bukan malah disuruh masuk, enggak? Ya, yang masih akalnya sehat, punya hati nurani, apalagi orang yang sudah sepuh yang mau lewat situ, antum sangat dengan kasih sayang antum ingatkan, antum tahdzir. Itu namanya tahdzir, memperingatkan. Awas Bu, itu ada lubang yang dalam. Ya Pak, itu ada lubang yang dalam. Seandainya bapak-bapak itu ya marahi antum, dikit-dikit tahdzir, nggak usah diingatkan saya. Gimana menurut antum? Orang itu waras atau tidak? Hah? Kalau waras, dia pasti mengatakan apa? Matur nuwun, syukron, jazakallah khairan. Itu yang masih waras. Diingatkan dari apa? Kecelakaan, dari kebinasaan. Bersyukur, tapi mereka-mereka ini apa? Justru malah marah-marah. Ya, dikit-dikit tahdzir, dikit-dikit membantah. Yang pertama membantah Syekh dengan bukti yang nyata. Di YouTube masih ada bukti-buktinya. Bagaimana juga Syekh Wahid Abdul Salam Bali juga memuji Usama bin Laden. Siapa saya dipuji? Paham tak? Ini sekali lagi fenomena yang ada di tengah-tengah dakwah kita. Ini jauh dari petua dan juga nasihat para ulama Ahlussunnah di antara Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala. Kemudian kita baca footnote-nya. Ini yang terakhir insyaallah. Kata beliau, wa hadza da'bus salaf. Ini adalah kebiasaan ulama salaf. Apa itu? La yaskutun bal yungkirun alaman yaskut. Mereka ulama salaf tidak mau diam dari penyimpangan. Mereka pasti mengingkari, mereka pasti membantah, pasti mentahdzir. Bahkan mereka mengingkari orang yang diam dari kesesatan. Seperti apa antum tadi? Antum bisa bayangkan, ya? Antum berdua, ya, si B, si C lah. Anda nggak mau si A, si A sesat, ya. Si B, si C tadi, kayak kasusnya sama. Di pinggir jalan, dia tahu si B ini tadi ada lubang yang dalam, ketutupan sama air, tergenang air. Ada ibu-ibu lewat, bapak lewat. Si D ya atau si C agak jauh. Kemudian apa? Si B ini nggak mau mengingatkan yang lewat tadi. Maka si C layak untuk menegur. Kenapa? Ente kok nggak mengingatkan bapak-bapak, ibu-ibu itu apa? Biar nggak lewat. Ya, apalagi sudah sampai kasus terjadi kecelakaan misalnya. Maka apa? Yang masih punya hati nurani mengingkari temannya. Ini kok nggak mengingatkan bapak ibu itu? Ya biar nggak lewat apa? Maka ini yang dilakukan oleh salaf.
Salaf mengingkari penyimpangan, orang yang menyimpang, orang yang menyelisih manhaj salaf. Dan mereka bahkan mengingkari orang yang diam, yang tidak mau mengingkari kesesatan penyimpangan. Mereka mengingkari orang yang maunya aman-aman saja. Sekali lagi, ini tidak ada dalam kamus salaf. Yaitu apa? Yang penting anak selamat, yang penting anak aman. Anak nggak mau mentahdir, anak nggak mau membantah, anak nggak mau mengingkari. Biar anak followernya banyak, ya. Biar pengikut anak banyak. Naudzubillah min dzalik. Bahkan salaf mengingkari orang yang diam dari kesesatan. Ya, apalagi misalnya seorang kepala pesantren misalnya. Anak buahnya jelas-jelas postingannya sesat-sesat terus. Posting, hapus, post-push. Paham, ya? Tapi malah dibela. Ini sekali lagi salaf ya sangat amat murka kepada orang-orang yang seperti itu. Yaskutun atau yungkiruna alaman yaskut. Qala Muhammad ibnu Bundar al-Jarjani lil Imam Ahmad. Ada seseorang yang bernama Muhammad bin Bundar al-Jarjani berkata kepada Imam Ahmad, innahu la yashtaddu alayya an aqul fulanun kada wa fulanun kada. Ya, sekali lagi kata seorang bernama Muhammad bin Bundar, aku itu terasa berat untuk mengatakan fulan itu demikian sesat, dia menyimpang. Aku nggak enak, nggak berani mengatakan seperti itu. Apa kata Imam Ahmad? Ida sakatta anta wa sakattu ana famata ya'riful jahil as-sahihah minas saqim. Kalau ente diam, ana diam. Siapa? Dari siapa? Orang jahil tahu mana yang benar dan mana yang ini. Imam Ahmad mengingkari orang yang mau diam dari kemungkaran atau kesesatan tersebut. Demikian pula indama su'ilal Imam Ahmad an Husain al-Karabisi qala lisail huwa mubtadi. Imam Ahmad ketika ditanya tentang seseorang yang bernama Husain al-Karabisi, maka beliau berkata dia ahli bid'ah. Kalau memang sudah jelas dia bid'ah, katakan. Ya, nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut-takut. Kemudian kata beliau, iyyaka wal Husain Karabisi. Jauhi Husain al-Karabisi. Ini pengingkaran dan tahdzirnya Imam Ahmad kepada person dari orang-orang tersebut. La tukallimhu, jangan engkau berbicara dengannya. Wala tukalliman yukallimu, bahkan jangan berbicara dengan orang yang berbicara dengan orang tersebut. Ya, sekali lagi ini ulama salaf tegas demi apa? Kemaslahatan umat, demi keselamatan akidah umat, bukan malah dua ceramah bersama kelompok-kelompok haroka, pentas, dakwah dengan kelompok-kelompok haroka. Naudzubillah min dzalik. Imam Ahmad mengingkari orang-orang yang seperti itu, yang masih mau duet dengan ahli al-bidah. Dan yang terakhir kata beliau, ini ucapan dari Syekh Jamal, bal yara salaf al-kalam fi al-bidah afdal min as-salati was-shalah wal i'tikaf. Bahkan salaf berpendapat membantah, mentahdzir ahli bid'ah lebih utama daripada puasa, salat, i'tikaf dan seterusnya. Wallahu taala a'lam. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan, tafadhalu. Jazakallahu khairan atas penyampaian materinya perihal jam seputar Mas. Bagi jemaah jika ada berlanjut sehingga bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk kami juga dua pertanyaan. Pertanyaan kami ini ada kaitannya dengan uraian atau kajian ustaz atau usahanya ini aktivitas. Yang pertama, kalau imam salat fardu setelah selesai salat, kemudian dia zikir bersama dan lalu berdoa. Kalau Ustaz mengatakan tadi termasuk, apakah ini termasuk zikir yang dilarang seperti Ustaz tadi, dan bagaimana sikap kita selaku saat. Yang kedua, pertanyaan kedua, kami sering membaca di media massa bahwa salafiyah itu adalah Wahabi.
Salafiyah adalah Wahabi. Apakah manhaj Wahabi memang identik dengan Salafiyah atau memang ada perbedaan prinsip? Kalau memang ada prinsip, di mana letak perbedaan prinsip? Iya. Mohon betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Yang pertama, iya, kita katakan zikir bersama selesai sholat fardu yang dilakukan oleh imam dan makmum itu bid'ah. Rasul dan para sahabat selesai sholat zikir sendiri-sendiri. Dan tadi itu mirip dengan yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Adapun sikap makmun yang terbaik kalau dia bisa keluar dari majelis tersebut, lebih baik keluar daripada ikut dalam lingkungan bid'ah. Nah, kemudian kalau tidak bisa karena mungkin masih di belakangnya masbuk, makanya sudah fattaqullaha mastata'tum. Namun mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau bisa cari masjid yang tidak ada zikir jamaah. Itu kalau bisa. Dalam artian kita di lingkungan yang sudah tahu mana masjid yang ada zikir berjamaah, mana yang tidak. Maka jangan cari yang ada zikir jamaahnya. Itu kalau bisa. Kalau nggak bisa, atau kalau kita kebetulan di jalan kita nggak tahu, kemudian waktu sholat masuk tiba-tiba ada seperti itu, kalau bisa keluar dan juga cari tempat-tempat strategis untuk bisa cepat keluar. Itu wallahu a'lam. Nah, adapun yang kedua berkaitan dengan tadi apa? Wahabi. Nah, yang pertama kita sudah sampaikan tentang hakikat dakwah salafiyah. Iya, kita mengaku nahnu salafiyun. Kami adalah salafi, pengikut as-salaf. Itu yang diperbolehkan untuk kita mengatakannya kepada umat. Adapun kalau orang lain menisbatkan, menggelari dengan Wahabi kepada kita, maka kita katakan biarkan titik-titik menggonggong, kafilah tetap berlalu. Artinya jangan terlalu dipusingkan. Rasul saja digelari dengan syairun majnun, penyair yang gila. Kita masih belum kan dikatakan gila, alhamdulillah. Nah, artinya masih dikatakan Wahabi. Biasa saja, santai saja. Bahkan kata seorang penyair yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Jabir dalam kitab Minhaj Firqatun Najiyah, kata seorang penyair, in kana tabi'u Ahmada mutawahiban fal yashhad saqalan annani Wahabi. Kalau seandainya pengikut Nabi Muhammad yang berpegang dengan sunnah Nabi Muhammad dikatakan Wahabi, silakan jin dan manusia semuanya bersaksi aku Wahabi. Mau apa ini? Artinya apa? Ngapain kita sedih, stres, pusing? Nggak usah, sudah. Apalagi di balik nama itu Wahabi, gelar itu ada makna yang positif sekali sebetulnya. Cuma ahlul bid'ah itu karena sangat emosinya sampai ucapan yang keluar itu sebetulnya maunya mencela padahal sebetulnya memuji. Al-Wahhab nama Allah. Maka Al-Wahabi adalah pengikut agama terbaik. Ngapain kita marah? Paham dong? Cuma sekali lagi memang niatnya mereka ingin merendahkan, niatnya mereka untuk menjatuhkan. Sudah tadi, biarkan titik menggonggong, kafilah tetap berlalu. Sedangkan nama Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab yang mereka nisbatkan kata-kata Wahabi, kita katakan kita tidaklah mengikuti ajaran Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Tidaklah kita mengajarkan buku-buku beliau, tidaklah kita mengajarkan buku-buku Ibnu Taimiyah, kecuali karena mereka berdua mengikuti salaf. Coba kalau mereka objektif, buka buku mereka, buka kitab salaf. Tadi tentang masalah akidah, usul sunnah Imam Ahmad, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab punya buku akidah yang pernah beberapa tahun yang lalu kita ajarkan di TV Roja. Itu akidahnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab.
Coba dibuka bukunya Syekhul Islam Taimiyah Aqidah Wasithiyah, kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad. Gak ada bedanya. Alhamdulillah kita sudah mengajarkan kitab-kitab tersebut, kita sudah pelajari semuanya, gak ada bedanya. Ya, maka sekali lagi tidaklah kita mengajarkan memuliakan Syekhul Islam Muhammad bin Wahab, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah kecuali karena mereka mengikuti ajaran as-salaf. Nah, wallahu taala. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang tidak perlu penjelasan Ustaz. Yang pertama terkait dengan konsep bid'ah. Nah, kalau dari penjelasan Ustaz, bid'ah itu adalah sesat. Nah, cuma yang berbeda dengan masyarakat seringkali kaum salaf itu dibilang tukang mau bid'ah-bid'ahkan, gampang membid'ah orang. iya. Sehingga mereka seringkali mengatakan kaum salaf itu kurang baca hadis katanya. Iya. Ada tidak bid'ah itu tidak hanya yang sesat, Iya. yang salah. Iya. Nah, terkait dengan ini mohon kemudian yang kedua itu tadi kelihatannya kan Bisa satu-satu dulu, Pak. Oke, khawatir saya lupa, Pak. Yang pertama, tuduhan salafi suka membid'ahkan. Sekarang kalau memang itu bid'ah, masa dikatakan sunnah, Pak? Contoh, ya, kalau kita mau contohkan, ya, beberapa saja. Zikir berjamaah. Rasul pernah laksanakan enggak? Bid'ah. Peringatan Maulid Nabi, pernah enggak Rasul memperingati? Apa namanya itu? Sunnah? Isra Mi'raj, apakah Rasul pernah memperingatinya? Hah? Ya sudahlah, pokoknya yang penting tadi itu. Ya, kalau bukan ya ajaran Rasul alias diada-adakan setelah Rasul, ya itu namanya bid'ah. Kata Imam Bukhari, kanu yanhauna anil bidah ma lam yakun alaihi an-nabi wa ashabu. Imam Bukhari dalam akidahnya mengatakan para ulama salaf mereka melarang dari bid'ah. Apa itu bid'ah? Yang tidak diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Kemudian selamatan sehari 2 sampai 7 hari. Pernah nggak Nabi melaksanakan? Nggak ada. Itu bid'ah. Imam Bukhari yang memberikan apa? Definisi itu. Yang kelima, akidah Allah tidak di atas langit. Ya, mengatakan Allah di mana-mana. Ya, atau tadi mencaci maki pemimpin, itu bid'ah. Kalau nggak dikatakan bid'ah, lalu apa ini? Bang, ya kita bukan membid'ah-bid'ahkan dalam artian mengarang-arang. Kita mengatakan apa adanya. Kita ini orang yang polos, Pak. Ya apa adanya kan? Yang bid'ah katakan bid'ah. Nah, betul? Nah, kita mengatakan itu sesuai dengan al-ilmu, sesuai dengan kaidah yang disampaikan oleh ulama as-salaf. Nah, kemudian tadi mengatakan ya tidak semua bid'ah itu sesat. Ini kita ada kajian ya hari Sabtu malam kemarin masalah bid'ah ini juga bid'ah. Yang pertama, Rasul sendiri yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Ya, kalau kita dikatakan ya kurang baca hadis, ini hadis Rasul dalam Sahih Muslim, Abu Dawud, ya. Kita atau mereka yang nggak baca hadis. Kita katakan Rasul bahkan setiap khutbah Jumat dalam Sahih Muslim, ya kalau kita dituduh nggak baca hadis, kita katakan silakan buka hadis Sahih Muslim dalam kitab Salat Jumat. Ya ada hadis Jabir bin Abdullah, kata beliau Rasul kalau khutbah Jumat ihmarra wajhu, merah wajah beliau. Karena mundiru jes, seolah-olah beliau itu memperingatkan ya dari musuh. Kemudian beliau mengatakan fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kata Rasul, sejelek-jelek perkara yang diada-adakan dalam urusan agama, dan setiap yang baru dalam urusan agama bid'ah, dan setiap bid'ah sesat. Hadisnya Sahih Muslim. Kalau ada yang mengatakan ada bid'ah hasanah,
mau dipilih yang mana, sabda Rasul atau ucapan selain Rasul? Yang mana Pak? Hah? Rasul saya salah. Kalau ada yang mengatakan Syekh Fulan, Kiai Fulan mengatakan bid'ah hasanah, kita katakan tadi, Anda mau pilih yang mana? Sabda Rasul dalam Sahih Muslim dan juga yang lainnya, atau Anda pilih ya ucapan Kiai Ustaz Anda? Kalau dia megang Kiai Ana, kalau begitu rubah saja syahadat Anda, asyhadu anna Kiai Fulan Rasulullah. Paham Pak ya? Nah, bahkan ini yang juga ditegaskan oleh Imam Ahmad tadi yang kita baca ucapannya dalam kitab Ushul Sunnah. Imam Ahmad mengatakan wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Meninggalkan bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, berkata, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang berbuat bid'ah dan dia anggap itu bid'ah hasanah, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Silakan yang kedua Pak. Ini terkait dengan interaksi. Nah, tadi dikatakan kalau kita boleh berinteraksi jika memenuhi 3 syarat, untuk dakwah pada ulama dan bisa bermunkar. Nah, di sekitar kita ini kan kebanyakan yang nggak nunah gitu istilahnya ya. Gimana bentuk interaksinya? Kan orang tua kadang-kadang kan nggak masih ajaran yang lama lah. Lingkungan sekitar kita juga di masjid, teman-teman masjid juga begitu. Iya. Nah, itu interaksi itu bagaimana? Ya. Tadi sudah kita sampaikan agak sedikit terperinci. Tadi yang kita sampaikan dari ucapan Syekh Fauzan itu berkaitan dengan dedengkotnya ulama-ulamanya, ya, para ustadz-ustadznya yang menasihati yang ahli ilmu. Adapun yang awam sudah kita sampaikan tadi. Kita lihat dulu orang awam ini, dia ini bisa dinasihati atau tidak. Kalau kita nasihati, insya Allah dia mau mendengarkan, minimal mendengarkan. Tapi kalau dia ngeyel, dia malah mempengaruhi kita, tinggal menjauh. Itu kaidahnya Pak. Ya, kalau orangnya awam, dia ya istilahnya nggak juga ikut-ikut bid'ah. Ya pokoknya hidupnya bisa kerja, makan, itu bukan yang kita bahas Pak ya. Tapi ini dalam kategori tadi orang yang dia berbuat bid'ah dan dia rajin getol berbuat bid'ah. Ini ada banyak tingkatannya, ada ulamanya, ada dai-nya. Ini yang tadi tugas ulama tadi. Paham ya? Adapun yang awam, ini yang harus diseleksi. Kalau dia orang awam yang insya Allah mau mendengar dakwah nasihat kita nasihati bil hikmah wal mau'izati al hasanah. Tapi kalau dia ngeyel, ya sudah, tinggalkan saja. Lebih baik kita menyelamatkan diriku anfusakum. Wallahu a'lam. Boleh Pak itu ya. Ini hal yang menarik juga ya kan. Sebagian umat muslim di kita ini hanya bersikap negatif terhadap LGBT gitu saja. Kira-kira kan mereka menolak LGBT. Ya. Tapi kalau saya dengar kajian Pak Ustadz kan, yang penting itu dia tidak bid'ah gitu. Jadi asal LGBT itu dia bid'ah. Nah itu katanya ini masih bisa toleran kalau nggak seperti apa? Iya. Kaidahnya itu lebih baik nggak paham daripada salah paham. Yang terbaik paham dengan benar. Ini tadi disampaikan oleh para ulama ya untuk sekedar membandingkan bahaya bid'ah dengan bahaya maksiat. Kalau dikasih 2 pilihan, ada 2 pilihan, bukan pilih satu Pak. Ya, dalam artian satu-satunya pilihan, enggak. Ya, ini ada 2 kejelekan. Yang satu alil bid'ah, yang satu orang yang tadi bencong lah. Maka kata Yunus bin Ubaid kepada putranya, aku lebih baik melihatmu keluar dari rumah tadi ahli maksiat, ya, dari bencong tadi daripada dari ahli bid'ah. Bukan disuruh ya pergi kepada ahli LGBT tadi Pak. Paham? Nanti jangan gagal paham. Makanya tadi kita sampaikan ini semuanya untuk sekedar membandingkan 2
dosa. Sebagaimana Allah tadi mengatakan Allah nggak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa saya syirik. Bukan menyuruh orang untuk berbuat maksiat, tidak. Tapi ini ada dua kejelekan. Mana yang paling jelek? Paham ya? Nah, jangan gagal paham Pak. Ya, sekali lagi, ahli maksiat ini juga harus kita berhati-hati. Sebagaimana kata Rasul, as-sahib sahib, teman dekat itu mempengaruhi, diantaranya mempengaruhi maksiat. Tapi jika dibandingkan dengan al-bid'ah, lebih bahaya ahli bid'ah. Paham Pak ya? Nah, yang lain juga hati-hati, jangan ngantuk ya, bahaya nanti anaknya disuruh. Nah, Masih Ustaz. iya, nggak tambah lagi Pak. Ya cukup. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.